Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Gizi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berupa review buku yang dengan berjudul Fundamentals of Food Behavior atau Dasar-Dasar Perilaku Pangan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah konsultasi gizi ini yaitu Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, Bapak Hardi Firmansyah SSI MSI, dan Bapak Muhammad Edwin Fransyari MKM. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu ada Fadila Wahyuni, Elizabeth Silaban, Jihan Safira, Nurwinda Fitri Hasibuan, Rika Haryanti, dan saya sendiri Siti Hairuna Lubis. Slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Fadila. Kepada Saudari Fadila dipersilahkan. Fundamentals of Food Behavior. Inti dari pendidikan dan konseling gizi adalah memberikan dukungan dan bimbingan bagi individu untuk membuat pilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, memahami berbagai pengaruh yang mempengaruhi pilihan makanan merupakan hal-hal mendasar dalam merancang suatu intervensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seringkali saling terkait dan mungkin bersaing satu sama lain, membuat individu merasa frustasi dan kewalahan ketika diperlukan perubahan. Sebelum kita menelusuri metodologi untuk membuat perubahan dapat dicapai, kita akan mengeksplorasi aspek faktor lingkungan, psikologi, sosial, dan fisik yang mempengaruhi pilihan makanan, seperti yang digambarkan pada gambar 1.1 di samping. Next. Yang pertama, daya tarik sensorik. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam berbagai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi memperkirakan daya tarik sensorik sebagai faktor penentu paling penting dalam mempengaruhi konsumsi makanan ringan. Karakteristik sensorik seperti rasa, penampilan, kesegaran, tekstur, bau, dan kesukaan secara keseluruhan merupakan faktor motivasi penting yang mendorong konsumen untuk mengkonsumsi makanan ringan. Rasa adalah faktor kunci yang mempengaruhi niat membeli, konsumsi, dan kepuasan konsumen terhadap kenyamanan makanan dibandingkan dengan penampilan, bau, dan tekstur. Rasa secara umum diterima sebagai penentu utama dalam pemilihan makanan. Preferensi rasa biologis berkembang sejak masa kanak-kanak berdasarkan ketersediaan dan norma masyarakat. Tapi penelitian menunjukkan bahwa preferensi dapat diubah oleh pengalaman dan usia. Umumnya anak kecil menyukai rasa yang lebih manis dan asin dibandingkan orang dewasa. Dan pindah ke lingkungan baru seringkali akan berubah pola makan dan bahkan makanan favorit. Faktanya, preferensi rasa dapat diubah seharusnya menenangkan bagi yang ingin melakukan diet perubahan. Penyakit juga dapat mengubah preferensi makanan. Individu yang menjalani kemoterapi mungkin menemukannya beberapa makanan favorit mereka rasanya tidak sama, dan mereka kehilangan keinginan untuk memakannya. Kemudian, yang kedua, kebiasaan. Konsep kebiasaan semakin banyak dimasukkan ke dalam penelitian yang menyelidiki faktor penentu perilaku dan psikososial dalam pilihan makanan, menghasilkan bukti bahwa kebiasaan adalah salah satu prediktor paling kuat dari perilaku makan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang menggunakan isyarat seperti waktu atau kebiasaan sebagai pemicu untuk makan lebih cenderung mencari pilihan makanan sehat dibandingkan dengan individu yang memilih untuk makanan apapun yang ada dan berhenti makan karena makanannya habis. Hal ini menunjukkan bahwa konselor dan pendidik nutrisi dapat membantu klien mereka yang mengonsumsi makanan hanya karena makanan tersebut menggunakan isyarat yang telah direncanakan sebelumnya untuk mengembangkan kebiasaan sehat. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Yang ketiga adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan merupakan kekuatan pendorong yang biasanya untuk meningkatkan asupan buah, sayuran, dan biji-bijian. Pada survei nasional pada tahun 2018 menyatakan bahwa hampir setengah telah menyingkirkan minuman soft drink dan permen untuk mengurangi gula. Di sini, konsumen lebih cenderung merespon pesan tentang makanan sehat jika nasihatnya menekankan pada rasa makanan yang sehat dan enak dan nyaman. Dan status kesehatan dari seseorang juga mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi, seperti gangguan pencernaan atau kehilangan gigi. Selanjutnya,
Yang keempat adalah pengetahuan gizi. Secara tradisional, pendidikan dan konselor nutrisi menganggap peran mereka sebagai menyebarkan informasi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak klien tidak responsif terhadap pendekatan yang sederhana, sehingga peran mereka diperluas hingga mencakup berbagai strategi perubahan perilaku. Namun, nilai pengetahuan tidak seharusnya terdevaluasi karena mereka memiliki pengetahuan yang tinggi dan lebih cenderung mempunyai pola makan yang lebih berkualitas dan sehat untuk menurunkan berat badan dalam program penurunan berat badan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman. Pengaruh sosial. Kehidupan sosial dapat berpengaruh terhadap perilaku makan seseorang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan terjadinya peningkatan asupan makan sebesar 18% saat makan bersama teman dibandingkan dengan saat makan bersama keluarga dan saat sendirian. Kemudian, media dan lingkungan hidup. Iklan makanan yang ditampilkan di TV maupun platform media sosial lainnya dapat mempengaruhi perilaku makan seseorang. Hal ini terjadi dikarenakan tersugestinya otak terhadap iklan yang ditampilkan untuk cenderung memilih makanan tersebut. Berikut juga dengan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi perilaku makan. Lingkungan hidup yang banyak menjual junk food dapat mengakibatkan perilaku makan seseorang cenderung ke arah junk food. Selanjutnya akan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ekonomi. Tempat tinggal seseorang dan status sosial ekonomi dapat mempengaruhi banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang dipengaruhinya yaitu akses terhadap transportasi, akses memasak, fasilitas, dan pilihan toko kelontong, dan juga ketersediaan pilihan makanan yang sehat. Untuk itu, yang kurang beruntung secara ekonomi, bertemu dengan pedoman gizi merupakan sebuah tantangan bagi dirinya. Masyarakat yang mayoritas berpendapatan rendah dalam rumah tangganya cenderung membeli lebih sedikit buah-buahan dan sayuran dibandingkan masyarakat yang rumah tangganya berpendapatan tinggi. Pada umumnya, rumah tangga berpendapatan rendah dengan akses transportasi yang terbatas lebih memilih menghabiskan sebagian besar anggaran uang mereka ke toko-toko obat. Lalu yang kedelapan adalah ketersediaan dan variasi. Seseorang yang memiliki akses lebih mudah memperoleh ketersediaan makanan, ukuran makanan yang lebih besar, dan variasi pilihan makanan yang tersedia cenderung meningkat asupan makanannya. Variasi asupan makanan itu penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Namun, bila ragamnya berlebihan, seperti dalam menentukan pilihan makanan, kemungkinan terjadi konsumsi yang berlebihan. Namun, ketersediaan dan variasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mencoba melakukan dengan memperbanyak asupan buah dan sayur-sayuran. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Psikologis merupakan perilaku makanan sebagai responden terhadap stres bervariasi antar individu, seperti makanan yang telah dikaitkan dengan depresi dan perubahan suasana hati. Orang yang depresi mengkonsumsi lebih sedikit antioksidan, buah-buahan, sayur-sayuran, serta lebih mengkonsumsi coklat dalam jumlah lebih banyak hingga 55%. Pemahaman ini tentang bagaimana faktor mempengaruhi perilaku pangan sangat penting bagi pendidik dan konselor gizi. Kami juga menganjurkan perubahan gaya hidup dan pola makan yang nyaman dan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan klien saat mereka mengantisipasi dan mencoba melakukan perubahan pola makan. Menghadapi klien adalah peran untuk menemukan serta menetapkan pola baru yang dapat dicapai untuk gaya hidup yang lebih sehat.
Berikutnya, kenyamanan dan waktu. Dalam sebuah survei penelitian, sekitar separuh wanita yang disurvei menyatakan bahwa mereka menghabiskan waktu kurang dari 5 menit untuk menyiapkan sarapan dan makan siang, serta kurang dari 20 menit untuk menyiapkan makan malam. Makanan siap saji telah menjadi standar budaya, namun pilihan yang menghemat waktu ini seringkali lebih mahal dan cenderung lebih tinggi kalori, lemak, dan natrium dibandingkan makanan yang disiapkan di rumah. Berikutnya, budaya dan agama. Budaya makan memperkuat keanggotaan kelompok dan menegaskan kembali hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, makan sepanjang hari di pertemuan keluarga mingguan di hari Minggu, atau rehat kopi setiap hari dengan roti gulung manis adalah ritual yang lebih dari sekedar memuaskan nafsu makan. Budaya juga menentukan pola makanan, dan di Amerika Serikat, ngemil adalah hal yang biasa. Selain itu, agama menganjurkan budaya makan dan mungkin juga mendefinisikan pantangan makanan seperti pembatasan daging babi bagi umat Islam, daging sapi bagi umat Hindu, dan kerang bagi Yahudi Ortodoks. Saya serahkan kepada moderator. Sekian dari hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.